Kalau dari gue sih gue mengharapkan banget Kamada line up. Dari awal ya, dari awal. starting line up ya. Starting line up. Mudah-mudahan itu bisa menjadi sebuah pembeda dari sisi permainan ya, di mana Giroud target man memantulkan bola ataupun Leao yang ngacak-ngacak di pinggir, tapi gue lebih ngeliat di sini seorang striker yang cukup lengkap dari segi postur, dari segi teknikal dia ngegolin dan terutama sangat tajam. Itu dikasih kesempatan. Nah, pertandingan lawan Frosinone ini tuh justru bisa gue lihatnya jadi kayak pedang mata dua gitu loh. Antara Milan mau termotivasi karena habis kalah terus dia pengen membuktikan, kebetulan lawan Frosinone yang di kelas Lumayan ada di lemah. bawah. Lumayan lemah secara pertahanan. Atau makin nyublek. Atau Milan justru makin lemes nih karena habis kalah, gue kalah gitu. Koba. Dan bukan maksudku, bukan inginku melukaimu. Sadarkah kau di sini ku pun terluka. Reza kemana ya? Terus jadi kita kedupannya kapan? Nanti ya kita ngobrol lagi ya. Nanti Bisa. Aduh. Gue nggak ngeh lewat warung sini. Tentang ada Bisa-bisanya Paul. sama Kak Safira kali ini. Enggak, tadi lagi ngobrol. Aduh, lagi enak-enaknya jadi listrik kan. Itu Mumpung lagu lagi- buat Pioli padahal itu. Iya. Caci maki saja. Oh bener ya. Iya Otak bener. bener. Alvin nggak ada, enak ditangkap ini dia. Ditangkap Ditangkap Intel. alien. Alien. Ya, lucu kan? ciao tifosi, benvenuti a tutti, uno pinball, speciale canale della Serie A. Canggih. Parla Lagi kan? Italia molto bene. Bisa lagi. Que pasa? Itu Spanyol ya? Itu Spanyol bang. Aduh gimana? Ya, teman-teman tifosi, bertemu lagi di Pinball pada malam kali ini. Gue ditemani oleh teman gue, seorang pemburu jendes, seorang member Milanisti baru, Reza. Lalu ada juga fans putih hitam, tapi fontnya nggak merah ya. Dia kabarnya dia itu tangganya Allegri. Bintang. Halo. Dan satu lagi ini para kesayangan komentator kita ya. Bener. Idola Interisti. Yang Yang kabarnya dari grupnya sendiri udah mau di-kick karena Ichinya nggak dipanggil-panggil. Udah mau dipanggil. Udah mau Bang dipanggil. Aldi, gimana Bang Aldi? Halo. Pokoknya ini yang paling mendatangkan ini lah bang ya. Mendatangkan viewers, mendatangkan komentar, interaksi. Karena Pokoknya Inter lagi digdaya banget, jadi Alhamdulillah. komen-komennya juga Bang seneng Aldi, banget. Bang Aldi. Sama Rangga sang penari. Saya berangkat sang penari tapi masih sakit ya. Masih sakit ya? Ya Masih Allah. Oh, doain deh. Udah dibawa belum? Udah ke dukun Sumber waras gitu. Iya. Nah ini mental health katanya kurang bagus katanya. Nah teman-teman, sebelum kita bahas ke bahasan kita untuk Giornata ke-14 nih, jangan lupa teman-teman juga subscribe dong, karena yang dulu sudah 2000-an nih karena kita pindah channel. Iya. Mungkin pada lupa atau ada penonton baru, di subscribe ya channel kami biar kami semangat, dan juga nyalakan loncengnya biar kita tidak terlambat sholat subuh. Alarmnya nyalain. Ini episode pinball yang terbaru nih. Biasa. Nah, kita akan bahas Liga Italia Giornata 14, tapi kita lihat dulu klasemen ya. Setelah pertandingan kemarin, kita akan memulai Liga Italia dengan masih posisi Inter, kemudian Lazio, lalu juga Juventus. Sorry, gue Tahun 2002 Iya, bang iya. yang bahas. Iya. Juventus, Milan, dan kemudian Napoli gitu. Oke, match pertama yang kita bahas, ini mana nih prompternya belum geser. Sebenarnya kan Juventus sudah ya, tapi di set kemarin Juventus Iya. lawan Monza tuh lebih dulu. Ini minumnya kapan bang? Lu sabar dulu. Sabar amat. Tadi kan Apa tadi aja dari lu? mana? Nih kalau nanya minum dulu tuh kalau. Enggak, lu dari mana tadi? Enggak, tadi ngobrol aja. Soalnya kan itu tadi si Alvin kan lagi Mentang-mentang ada bentar masalah lagi gitu kan. pisah Jadi kan. itu astagfirullah. Bang, jangan dibocorin di Oh, media iya. dong, Bang. Iya itu. Enggak enak sama Alvin ya, kan lagi di luar angkasa sana kan dia takutnya nonton juga. Oke, ini Sassuolo Roma. Oke. Sassuolo Roma, kita belum dapat Romanisti ya, teman-teman. Bisa juga
yang Roma kira-kira ingin tampil di sini, ayo dong tunjukin juga kalau kalian bisa berkomentar. Kirim CV dan juga contoh video kalian mengkomentari Serie A. Nah sekarang Sassuolo bakal ketemu Roma nih. Kalau dilihat di pertandingan juga Sassuolo memang cukup lumayan suka merepotkan nih. Ya. Kalau dari Besarnya. lu gimana nih di Sassuolo Roma besok pertandingan? Korban Sassuolo. Iya sebagai korban Sassuolo ya. Ada 2 nih, satu dulu nih. Oh iya, benar. Ya ini Sassuolo main di kandang ya secara head to head itu 2 pertandingan sebelumnya Sassuolo menang sekali dan satu lagi imbang ya. Menangnya juga cukup jauh 4-1 walaupun ada kartu merah di pertandingan tersebut ya. Roma kartu merah gue lupa siapa. Cuman di pertandingan besok ini Roma lagi punya vibe yang bagus, moodnya bagus. Kemarin habis menang lawan Udinese. Terus Sassuolo-nya juga menang dramatis lawan Empoli ya. 4-3 ya. Skornya banyak golnya. Sempat ketinggalan dulu. Itu membuktikan bahwa Sassuolo juga pertahanannya juga kurang oke sejauh ini. Dan menariknya di Roma ada Lukaku dan di Sassuolo ada kalau nggak salah Tresoldi apa siapa gitu. Back yang agak besar itu di musim kemarin tuh dibully sama Lukaku waktu Lukaku main di Inter sampai dia kena kartu merah juga. Dan ini mereka akan berduel lagi, akan jadi pertandingan duel yang seru lagi sih menurut gua. Dan kayaknya sih Lukaku masih akan tetap mendominasi pertahanan si Sassuolo. Menurut gua sih akan tetap bisa menang sih kayaknya walaupun mainnya di tandang nih Roma. Gimana korban Sassuolo kedua? Wah. Menurut lu gimana nih? Wah, gitu. Tapi Roma ini sih, Roma benar lagi punya motivasi, bukan motivasi ya, lagi punya faktor X lebih gitu. Kemarin menang meyakinkan sekali melawan Udinese. Meskipun memang waktu lawan Udinese kebobolan 1 golnya itu juga dengan cara yang sebenarnya gimana ya? Lengah dia, habis ngegolin sekali terus lengah, kebobolan, tapi habis itu main dengan sangat baik 2 gol. Dybala lagi on fire kalau menurut gua dan koneksinya dengan Lukaku semakin baik. Oh, udah sih. Kurang fokus, kurang fokus gue masih. Aduh. Tadi Ntar dia lagi goreng dulu. Iya siapa? Gorengan. Itu yang tadi ya? Iya, bininya Alvin. Lu sikat juga bini orang. Gimana nih? Kalau gue komentarin ini dulu berarti ya, Sassuolo ya. Sassuolo dulu. Kalau menurut gue sih Roma lagi punya angin untuk di Serie A gitu kan. Lagi di pertandingan kemarin juga kan menang kan Roma lawan gue lupa lawan apa tuh. Lawan Udinese 3-1, sorry ya. Gue ngelihat kalau misalnya Dybala main pasti ini akan jadi faktor X-nya gitu di Roma yang emang karena Dybala ini kan emang benar-benar vital gitu kalau gue ngeliat di permainannya Roma ya, di permainannya Mourinho gitu. Dia benar-benar ngasih pembeda gitu ya. Ngasih perbedaan di mana dia bisa dribbling, passing, buka ruang. Nah, ini yang bakal merepotkan pertandingan Sassuolo menurut gua. Tapi dari Sassuolo-nya sendiri, Berardi juga lagi on kalau dari pertandingan kemarin gitu kan. Yang berhasil ngegolin pakai kaki kanan kemarin kan ada keanehan itu kan Nah, terus ada si Pinamonti, ada si Armand Lauriente, walaupun Armand Lauriente ini juga masih belum golin ya. Walaupun kalau gue ngelihat cara permainan dia tuh sebenarnya merepotkan di sisi kiri. XG-nya gede sebenarnya dia tuh. Iya, tapi nggak tahu kenapa belum ke konversi jadi gol. Gue for the sake of my own satisfaction, gue berharap si Lauriente bisa golin sih di pertandingan ini. Tapi kalau misal ditanya siapa yang akan menang, gue rasa ini pertandingan bisa jadi hasilnya seri. Menurut gue nggak ada yang jadi pemenang sih. Tapi ada gol, mungkin 2-2 gitu. Kalau gue bilang sih Sassuolo dengan kemenangan kemarin yang banyak gol, itu mereka juga moral para pemainnya sedang lagi tinggi juga. Dan Roma kebiasaan kalau abis dari European League yang mainnya agak telat, suka agak-agak ngaco tuh. Dan gue ngeliat sih di sini malah Sassuolo dengan main di kandang dia lebih perform. Kalau dari skor gue bilang malah menang Sassuolo 2-1. Kalau dari lu prediksi skor berapa di? Mikir ya, mau nyanyi mikir. Tadi komentarin lagi gue. Ini selain faktor Dybala, tentunya ada faktor juga Roma main di European League ya. Ini jadwal ini kan mainnya Jumat malam berarti. Maksudnya malam Jumat lah ya. Jumat dini hari dan si pertandingan ini akan dimainkan di minggunya dini hari nih. Jadi cukup mepet. Betul. Akan ada faktor itu juga. Jadi jaga lilin siapa? Itu ngepet. Beda dong. Tapi menurut gua ini Sassuolo pertahanannya masih kurang oke dan pasti akan dieksploitasi oleh Roma dan skornya mungkin bisa 1-2 lah.
untuk Roma. Untuk Roma. Kalau lu Tang? Gue melihat dari tadi ya Dybala dan Lukaku lagi bagus nih tahun ini. Terus tapi Chris Smalling kayaknya kemungkinan nggak main kan besok. Dan masalahnya Dybala bisa main juga apa enggak nih? Kalau Iya, itu masalah itu dia. Sugi. Itu jantungnya nggak sehat soalnya dia. Kalau secara di atas kertas, gue mengunggulkan Roma, apalagi kalau pemain terbaiknya bisa diturunkan. Tapi itu dia tadi faktor Sassuolo yang habis menang banyak dan juga bermain bagus belakangan ini. Gue cenderung di seri sih. Berapa skornya? Ini sekarang lagi skor doang nih, bukan ngebahas lagi tadi. Tadi kan udah yang kalau komentarnya. Oke. Kalau skornya emang mungkin 1-1. Sama. Lu aja Tadi 2 sama kalau gue. sama. Tadi langsung ya. Langsung. Nah ini minum nih. Belum. Ini ke tetangganya dulu bang, tetangganya bang. Oke. Ini Lazio dulu lawan Cagliari nih. Match yang Lazio membuktikan diri sih kalau gue bilang. Apakah dia bisa mulai konsisten. Karena memang walaupun dari awal musim dia naik turun. Betul. Dan di kemarinan Giornata 9 sampai 11 tuh udah mulai rada kelihatan polanya. Terus kemarin malah kalah lagi. Sekarang akan melawan di kandang sendiri akan melawan Cagliari. Kalau dari Bintang gimana nih Tang? Lazio tetangganya nih. Tetangganya. Gue tetap skeptis ya dengan Lazio karena gimana ya kemarin habis main bagus terus bisa main jelek lagi. Terus bisa menang, bisa seri nggak terprediksi gitu. Kayak angin-anginan banget. Jadi masih grafis yoyo ya? Iya. Kalau kemarin menang berarti sekarang lu melihatnya Balik lagi. bakalan kalah. Tapi gimana ya kemarin masalahnya gini kemarin ketika main lawan Celtic juga nggak bisa dibilang sepenuhnya meyakinkan ya. Iya kan. Jadi apalagi ya oke, Cagliari mungkin musim ini juga belum berbicara banyak. Tapi Cagliari itu biasanya adalah salah satu tim yang kalau mereka mau hati-hati mereka bisa mendapatkan hasil yang oke lah. Seenggaknya seri gitu. Kalau dari dulu gue perhatikan Cagliari tim yang emang senangnya kayak gitu. Apalagi kalau melawan tim-tim besar. Jadi langsung pasang posisi. Ya udahlah kita main hati-hati aja nih. Ya benar sih. Nah itu yang membuat gue ragu apakah Lazio bisa mendapatkan hasil menang di sini. Benar. Karena Lazio juga bisa dapat gol kemarin itu karena space-nya cukup gede kan yang lawan Celtic gitu. Kalau Cagliari pasti Celtic mainnya terbuka kan kalau Cagliari mainnya bakal low block. Ya Ranieri juga kan dapat kemenangan dari atau hasil seri gitu ya emang dari bermain low block itu kan. Ya kalau menurut gua kalau misalnya Roma masih mainnya kayak kemarin yang Lazio. Lazio mainnya kayak kemarin si Castellanos juga masih belum bisa golin, masih belum ada arahnya gitu ya. Ya gua rasa ini bakal jadi kesulitan bikin gol lagi buat Lazio gitu. Lu kan butuh gol untuk meraih kemenangan kan. Ya tapi palingan si Lazio ini harus berharap si Felipe Anderson ini Luis Alberto. Justru kuncinya kalau gue lihat di Luis Alberto, kalau Luis Alberto bisa bermain bagus, ngebuka ruang, nah itu bisa jadi Lazio yang dapat gol, bisa dapat gol dari sana kan. Tapi ya itu kalau misalnya masih main taktik kayak kemarin, main langsung direct ball itu pasti akan kesapu abis sama Cagliari sih, melihatnya itu. Dan gue berharap gue bisa melihat permainan Kamada nih justru. Nah masalah Kamada ini, tapi gue ngelihatnya ini kayak belum ada chemistry sama sekali gitu loh di pemain-pemain Lazio di ini tengahnya ya, antara Kamada, Felipe Anderson, Luis Alberto. Kalau mereka kalau main bareng kayak nggak jelas. Atau kalau di tengahnya tuh siapa di Zaccagni ya? Zaccagni tapi lagi nggak main kayak dia. Belum. Iya tapi kalau misalnya ada kesulitan dari si Guendouzi kemarin yang bisa nyapu dan bisa mainin counter attack. Nyapu bisa nyetrika juga. Nah itu pasti bisa dapetin counter attack. Nah itu kesempatan Lazio menurut gue di situ. Oke. Kalau gue langsung aja ke tebak skor aja lah. Gue nggak ada banyak. Ini kayaknya Lazio bisa ketahan lagi. Soalnya ini ya lawannya beda kayak yang tadi bilang Celtic itu main terbuka nih. Cagliari lawan Inter juga Inter agak repot gitu lawan si Lazio, jadi gue kira 0-0 susah cetak gol. Gue lihat memang Lazio setelah kemarin sempat dirotasi dan mereka membuktikan kalau ternyata tetap butuh Immobile buat mencetak gol. Ya memang kayaknya sih Kamada bakal dikasih turun sih karena Guendouzi udah beberapa kali main terus di 3 hari sekali kan.
Tapi memang kesulitan untuk mencetak gol karena kelelahan tadi, gue rasa sih tapi satu sama sih. Tapi memang ini partai seri sih kalau menurut prediksi gue ya. Skornya bakal satu sama. Kalau dari lu skornya berapa? 1-1. Sama dong. Iya. Berarti ngegolin ke gawang? Dua-duanya golin ya. Ya gue udah masih fokus atau enggak gitu kan. Minuman masuk nih. Belum. Lo haus banget kayaknya. Haus banget cuy. Tadi belum puas miminya. sorry ketawa coba. Anjir. Tadi dikecilin ya miknya. Sorry. Kalau gue malah berani bilang 0-0. 0-0. Ya. Near goal. Ya. Mungkin. Oke lah. Ya lu panggil dah Safira dah. Nih, Mbak. mau beli. Waalaikumsalam. Aduh, solehah banget kan kalau masuk assalamualaikum, kalau lakinya masuk salto lagi. Tapi ini karena spesial Dayak Beb yang kedua. Oh iya. Gue siapin kopi panas. Aduh panas. Spesial buat kamu. Makasih. Anget banget nih, Bang. Kamu jangan kelamaan cutinya ya. Iya. Nanti kita ngobrol lagi ya. Waalaikumsalam. Tapi sebentar sini dulu ya. Nah, tapi teman-teman, Kita nih, mau gua ini ngingetin juga. nih, kenapa Alvin gak datang, kenapa Safira yang ada di sini gitu. Itu karena Bapak Alvin itu akan menemani istrinya untuk menjalani persalinan. Jadi mari kita kehidupan sebenarnya. Iya, kehidupan sebenarnya. Jadi kita minta Doanya doa juga dari ya. teman-teman semua untuk semoga Bapak Alvin dan istrinya menjalani persalinan dengan lancar. Amin. Tapi terutama doanya nih biar supaya anaknya tidak seperti bapaknya. Iya, amin. Iya, jumpalitan nggak Jumpalitan, jelas. jangan sampai jadi anak yang soleh dan Soleh, iya. bisa menjadi Jangan kebanggaan lah tidak ya. menjadi orang anak yang ateis ya. Iya, astagfirullah, Bang. Kok begitu? Udah berarti ya, saya lanjut lagi. Ya, makasih ya. Iya, nanti kita ngobrol ya. Pokoknya utang nanti dihitung aja ya. Ya nanti Digratisin lagi nggak? siapin lagi. Iya, mumpung Alvin rumah. Ya, ayo kita tos dulu nih biar makin solid. Haus panas. Aduh panas. Beda nggak rasanya kalau sama yang Alvin? Beda yang ngapain mah. Habis. Kalau Alvin tuh kalau dia ngasih minum 3 kali kasih minum aja. Lagi. Besoknya mencret loh. Dia dengan semua ketidakikhlasannya Iya, Bang. iya. Dia kalau dilarang jumpalitan tantrum. Iya kan? Ada ketantruman kan Alvin. Ih, parah. Nah, ini udah fokus nih, Bang. Udah minum nih. Fokus ya. Nah kita bahas tim kesayangan bapak-bapak ya. Bapak komplek nih. AC Milan akan ngelawan Frosinone nih Ja. Kalau gue bilang ini bisa menjadi partai Indonesia. tetap yang nggak jelas ya untuk dari segi taktik Pioli, ditambah pemain cederanya makin banyak. Betul. Terus Giroud juga masih akumulasi. Okafor masih cedera. Oh iya, 2 kali jadi ya? Dua Jadi. kali main. Jadi kalau dari gue sih gue mengharapkan banget Kamada line up. Dari awal ya, dari awal. starting line up ya. Starting line up. Mudah-mudahan itu bisa menjadi sebuah pembeda dari sisi permainan ya, di mana Giroud target man, memantulkan bola ataupun Leao yang ngacak-ngacak di pinggir, tapi gue lebih ngeliat di sini seorang striker yang cukup lengkap dari segi postur, dari segi teknikal dia ngegolin dan terutama sangat tajam. Itu dikasih kesempatan. Tapi Bang, Kamada itu kan masih muda ya, baru 15 tahun. Gue nggak yakin si Pioli berani atau Ya itu dia. mainin dia dari awal gitu loh Bang. Karena kan biasanya anak muda ini cenderung dilindungin lah ya, karena karirnya kan harusnya bisa jalan jauh. Apa kalau dia cedera atau apa gitu. Walaupun emang Milan butuh banget nih. Jadi semoga emang ini pelatih U19-nya Milan, Abate kalau nggak salah ya, itu memberikan restu lah. Ya gue juga berharap sih itu bisa jadi pembeda. Masalah Jovic Jovic bener-bener juga hancur-hancuran gitu dikasih main. Tapi juga. sempat ada mendekati tiang sekali kemarin di UCL. Iya, tapi pergerakannya itu nggak yang ini Bang, nggak yang solid Iya, gitu loh. Gue parah. ngeliatnya sebagai seorang striker. Nah, Frosinone ini tim inilah ya, tim yang biasanya Kan naik, Milan turun, juga naik, nggak turun, terakhir gitu. itu malah seri sama Seri. kalah. Apa seri apa menang? Menang sekali. Sama seri sekali ya? Tapi itu terjadinya di 2019 Bang. Terjadinya di 2019. Kan dia baru naik soalnya. Baru naik lagi sekarang kan. Nah, terus di musim ini Frosinone kemarin itu menang lawan Genoa. Dan terus kalau nggak salah Frosinone itu juga berhasil golin banyak ke gawang Cagliari yang akhirnya Cagliari menang dramatis 4-3. Ya kan?
Nah ini membuktikan bahwa Frosinone juga tim yang nggak kesulitan gitu loh untuk membobol gawang lawan karena dia punya si Sule, bagus banget tuh si Sule, si Ibrahimovic. Ada Ibrahimovic tuh, Arjen Ibrahimovic. Iya. Nah itu Kalau jadi karena dia orang Jerman bagus. Iya, Jerman dia. Gue kira tadinya die hard ini loh ya. Albania tapi nanti Jerman. Die hard Jerman fans. Nah itu gue ngelihatnya Frosinone itu tim yang bakal ngerepotin Milan juga sih. Jadi kalau Milan sok-sokan ngambil inisiatif yang ngide-ngide, backnya itu nggak dibuat bermain solid aja, terutama di wingback ya bang ya. Misalnya dia harus inverted atau apa ya siap-siap aja kena counter attack dari Frosinone. Karena Frosinone kalau dia dapat bola counter attack itu si Sule pede banget gitu untuk ngolah bolanya gitu. Itu bahkan setelah kekalahan kemarin dari Dortmund tetap belum ada kabar gembira bagi kita semua nih. Kabar Pioli dipecat atau apa. Iya benar belum ada. Ya gue berharap Abate sekalian lah naik caretaker sampai akhir lah. Atau bahkan gosipnya sekarang itu kan si Seva kan mulai dilirik. Karena kan dia peluangnya di Euro juga udah masih bisa lolos nggak sih Ukraina itu? Gue lupa kemarin di grup Italia. Ada dia bisa Dia playoff ketiga ya? solo udah ketiga masih bisa playoff. Masih bisa. Tapi mungkin kalau gagal Seva mudah-mudahan Tapi bukannya dia lagi pan itu. Tapi pan. Itu kan Seva itu. Tahu. Ini masih ada nih kalau Ini aduh. Amin Rais bukan itu. Tampilannya mirip ya? Tampilannya mirip sekarang. Bener. Gua Seva ke pan kan bridgingnya sulit ya dia. Tapi gue nggak yakin kalau misalnya Seva yang harus ditunjuk, gue lebih prefer Abate bang. Karena nggak tahu ya kayak gue agak trauma aja sama legend Milan di era dia. Ancelotti lah. Karena terbukti Gattuso gagal, Seedorf gagal, Filippo Inzaghi gagal. Kemarin kamarnya ada cerita lucu tuh pas dia dipanggil ke tim utama. Dia mau beli tiket dong buat keluarganya. Karena dia gak enak minta gitu, dia ke tiket box gitu terus kata, anjing lu kan mau main ya. Dia kan ada jatah main ya. Dia mau beli. Nih sopan dia, attitude-nya bagus berarti bang. Calon legend lah. Iya, amin. Tapi karena dia belum punya kontrak resmi ya. Karena belum 16 tahun kan. Si sekolah. Belum boleh. Belum masih 16 tahun. umur sih. Kalau nggak salah sekarang tuh peraturannya 16 tahun baru boleh dapat kontrak Kayak profesional. Donnarumma juga kan waktu itu ditunggu 16 tahun kan. Iya. Kalau menurut gue pertandingan ini ya akan berbahaya, Frosinone akan berbahaya di counter attack seperti yang Reza bilang. Ya gol-golnya Frosinone terakhir kan dia menang lawan Genoa 2-1 itu juga dari counter attack juga, dan Matthias Sule masih jadi ya momok utamanya dan inilah Matthias Sule sama main Juve atau lagi siapa? Yang di tengah juga. Ranieri. Bukan. Tengah. Lupa lagi bentar. Yildiz. Bukan, Yildiz masih main di Juve. Di Juve. Yang main dipinjemin ke Frosinone. Aduh, Lupa gue. pemain tengah pokoknya gue lupa, nanti gue ingetin. Itu jadi kunci utamanya Frosinone lah, dan Matthias Sule ini walaupun maksudnya Juve gue nggak tahu nih nyesel atau enggak justru minjemin Sule karena dia udah 6 gol 1 assist di Serie A musim ini. Si Kean belum gol sama sekali kan. Iya benar. Jadi ancaman yang sangat inilah dari Frosinone dari serangan baliknya. Kalau untuk pertahanan, tapi mereka nggak terlalu bagus sih menurut gua. Ada nama Monterisi kemarin juga cetak gol, tapi dia pas balik defense tuh sering telat gitu. Dia sering maju tapi baliknya sering telat. Nah, Milan harusnya bisa memanfaatkan itu juga tuh, pertahanan Frosinone yang nggak terlalu bagus. Mungkin nggak dari serangan balik juga sih. Gua dia nggak kayak Fiorentina. Waktu itu kan gue pernah bilang kan mungkin mirip karena Inter menang lawan Frosinone juga kemarin. Gue bilang agak mirip. Memang agak mirip, cuman dia lebih nggak sebarbar Fiorentina serangan balik. Iya benar. Dia lebih rapi. Jadi gimana? Owner-nya Sule. Buset. Kalau gue mungkin bahasnya dari sisi psikologis aja kali ya. Kalau mungkin teman-teman AC Milan masih ingat. Psikolog. Iya, sebagai sarjana psikologi. Mungkin teman-teman AC Milan masih ingat hasil pertandingan terakhir AC Milan itu. Ya, yang itu. Kalau lupa saya ingetin yang lawan Borussia Dortmund kalah 3-1 itu. Iya. Nah, yang itu. Nah, pertandingan lawan Frosinone ini tuh justru bisa gue lihatnya jadi kayak pedang mata dua gitu loh. Antara Milan mau termotivasi karena habis kalah terus dia pengen membuktikan, kebetulan lawan Frosinone yang di kelas lumayan ada lemah. di bawah, lumayan lemah secara pertahanan, atau makin nyublek, atau Milan justru makin lemas nih karena habis kalah, gua kalah gitu. Yang perlu dijadi catatan adalah kembalinya Giroud di Serie A
Tapi kan ini Masih akumulasi. Masih akumulasi 2 pertandingan dia. Giroud belum main ya besok ya? belum. Oh sorry. Berarti makin berat lagi. Iya, Makanya Masih depannya nggak ada orang, belakangnya ditambah Thiago cedera, Betul. lebih parah. Sorry, gue salah. Nggak ada Giroud di depan dan serangan baliknya Frosinone yang juga bisa menjadi ancaman. Milan harus tetap hati-hati sih. Meskipun gue percaya Milan bisa dapetin hasil positif. Dan gue berat justru mengatakan bahwa, bukan berat, maksudnya gue lebih cenderung mengatakan Milan ini menang nih lawan Frosinone. Tapi harus hati-hati. Ya ngerti. Tapi Bang, penggantinya si Thiago berarti siapa Bang ya? Nah itu gue pengen ngasih masukan Jair sih yang masih cedera. Jair. Kier cedera, Kalulu cedera, terus apa, si siapa yang back yang nggak main-main tuh? Lagi. Oh, Romero. Bukan, yang back orang Itali, enggak yang orang Itali. Oh, si gue lupa namanya lagi. Enggak muda-muda banget. Gue Si siapa namanya? Ya pokoknya itulah itu juga bisa lama pokoknya. Nah, cuma gue pengen harusnya ya seorang pelatih yang bisa Caldara. Mattia Caldara, thank you Aldi. Milanisti sejati. Sorry. Dulu Aldi Milanisti sebelumnya. Iya. Caldara cedera. Gue ngelihat tuh sebenarnya seorang pelatih yang bisa mengganti posisi pemain ditambah Bartesaghi masih muda. Gue malah mengharap Bartesaghi tuh jadi CB loh. Karena lu buat apa wingback dengan tinggi 190? Lu nggak bisa juga punya sprint yang cepet yang mengacak-acak. Lebih baik dia jadi back tengah ataupun wingback atau fullback yang lebih defensif di sebelah kiri. Kayak gitu sih kalau gue ngarep. Tadi lupa gue namanya Enzo Barrenechea. Tahu kan main mudanya Juventus juga dipinjemin dia. Yes. Oh dari skor. Gua dulu dah. Kalau dulu. Gue pengen Milan tetap menang ya supaya Pioli tetap stay. Jadi gue prediksi 1-0. Golnya Theo Hernandez tendangan jarak jauh. Di Marco kemarin. Make sense sih, Theo kan suka gitu ya Bang. Iya kan berarti maju-maju lagi nanti. Lu Tan? Kalau gue dengan segala keterbatasan Milan saat ini dari sisi pemain ya, dan juga mereka harus hati-hati lawan Frosinone. Mungkin menang tipis 1-0 lah. 1-0 menang Milan. Lalu aja. Gue ngelihatnya Frosinone bisa dapat gol. Jadi kayaknya skornya 2-2 Bang. Gue lebih cenderung kayaknya Milan Kayaknya seri. pertahanannya lagi nggak oke juga. Ini partai yang berat buat Milan ya. Mudah-mudahan Kamarda nggak bentrok sama ekskul Pramuka ya. Jadi bisa main amin. Sekolah kan. Hari Minggu Atau nggak dibolehin emaknya main. Iya takut. Kalau gue sih skornya 1 sama sih kayaknya si Milan. Dan gue berharap Pioli cepet-cepet out lah. Tapi belum ada berita apa-apa Belum ya. ada asli. Manajemen goblok. Dia nggak lolos Liga Champions berarti kan dia kehilangan sekitar 9,6 juta euro kalau nggak lolos ke grup berikutnya kan. Sebagai owner yang pure businessman harusnya itu mereka harus bisa ngeliat sih. Mungkin nggak mau bayar pesangonnya Bang. Iya. Tapi harusnya nyontoh tim yang ganti pelatih ini nih. Iya, Selain si ini Mazzari masuk ya nih Napoli bakal ngelawan tim lu nih Inter nih. Aduh, ini sayangnya Ya kita udah tersambung sama Rangga ya. Rangga. Apa kabar? Infusnya banyak banget. Waduh, kasihan. Aduh. Nggak cepet sehat ya nggak ya? Nggak apa-apa ya udah istirahat dulu. Ya kita wakilkan. Oke. Gimana di Inter nih? Dari Internya dulu ya. Gue senang sekali lagi dengan rotasi Inzaghi di UCL kemarin ya. Berarti ini Inter punya pemain yang lebih seger-seger dibandingkan Napoli kemarin mainnya cukup full tim ya, walaupun si Osimhen juga dicadangin dulu kan sebenarnya. Tapi gue rasa itu full timnya Napoli saat ini kan bagus ya kemarin si Simone yang si striker utamanya jadi kan si Simone ya kan. Jadi keuntungan Inter ada di kebugaran pemain lah ya. Dan gue harap nggak jadi hal yang sia-sia kemarin rotasi. Dengan ini walaupun mainnya ditandang juga terakhir kan Inter kalah 3-1 dari Napoli ya. Semoga musim ini pendekatan Inzaghi kepada pemain-pemainnya nih melihat hasil kemarin ada yang dikoreksi jadi lebih bagus lah. Ini kan gue lihat sih kemarin ya memang pertahanan Inter yang sangat rusty di awal-awal babak lah ya, kurang panas, kurang konsentrasi fokusnya dan semoga besok kayaknya tetap ACRB, Darmian sama De Vrij yang di lini belakang ya. Ketiganya tuh Di Marco sama itu tetap di kanan kiri di Dumfries. Nah, ketiga ini back ini ya masih yang bukan pemain cepat yang punya speed bisa mengimbangi Kvarat atau siapa yang di kirinya Politano kanan. Ya, jadi sangat butuh koordinasi yang bagus di pertahanan dan gue harap itu akan nggak jadi masalah untuk Inter ya untuk jaga Kvaratskhelia memang harus 2 orang tuh. Betul, seperti musim kemarin kan Calabria sama siapa? Si
Si Kronik. Iya, jadi gue harap Damian sama Davris tuh bisa Double team. double team dia, tapi main lainnya juga nggak maksudnya saling backup gitu jadinya. Untuk penyerangan sendiri gue lagi pede ya dengan performa Thuram sama Lautaro, pasti mereka akan jadi starter karena kemarin nggak kan. Tengahnya masih Barella, Miki sama Hakan. Gua rasa sih Inter harusnya bisa mencuri poin setidaknya, tapi peluang menang tuh cukup besar, mungkin 70% menurut gua ya. Luar biasa ya. Kalau gue ngelihatnya Napoli ini, gue berharap Osimhen yang dimainin dari awal karena Osimhen itu udah istirahat. Dia udah sembuh 100% berarti ya. Betul, dan Osimhen gue berharapnya emang striker yang tipenya fisikal kan. Ini bisa memanfaatkan situasi pemain belakang Inter yang cenderung tadi yang soalnya nggak cepat Bastoni cedera. Iya, yang cenderung gak cepat. Jadi ya bisa main trupas-trupas gitu untuk merepotkan lini pertahanan Inter. Terus juga Anguissa gua rasa udah mulai nemuin formnya lagi. Semoga dia cukup fit ya. Dari kemarin kan dia main 90 menit kalau nggak salah di lawan Madrid. Ya itu sih, itu bisa jadi kunci juga dengan kebangkitan dia di role-nya dia gitu, yang emang jadi free roam gitu kan, dia ada di mana-mana gitu. Ya paling yang gua sorotin kalau dari Napoli, lini pertahanannya ini sih. Lini pertahanannya ini terutama di bagian kiper. Ini tuh emang lagi rusty banget, lagi tumpul banget. Jadi inilah yang jadi titik utama kelemahannya Napoli. Jangan sampai ada bola yang nyampe ke kakinya Lautaro aja sih kalau menurut gua. Karena kalau Lautaro udah megang bola, udah bisa berhadapan sama kiper one on one, dia bisa punya ruang tembak. Ya gua yakin itu nggak ada masalah untuk Lautaro ngebobol gawangnya Alex Meret gitu. Dan uniknya Lautaro meskipun dia tipikal pemain yang kayak badak gitu ya, jujut gitu, tapi ya banteng, sorry. Tapi dia tetap tahu kapan harus ngasih ke teman. Beda sama striker tipe banteng lain. Iya itu sih. Itu kedewasaannya Lautaro di musim ini yang dia dijadiin kapten juga kan. Jadi biasa kalau banteng tuh solid. Kayak Raya. Berbahaya. Kita ditinggalkan. Banteng biasa gitu bang. Dianati. Makin minggir. Merah bang. Iya, cocok udah. Ada hitamnya lagi ya. Ada putih. Gue masih nyimpen omongan nih. Selesai dulu tau. Enggak, ya oke. Menurut gua nih soal laga ini. Oke. Menurut gua laga ini bukan hanya laga match of the week di Serie A, tapi ini juga salah satu pertandingan terbesar di Eropa untuk pekan ini ya. Kenapa seperti itu? Karena Osimhen dan juga Lautaro Martinez itu dua striker terbaik di dunia saat ini. Kalau kita lihat dari tahun lalu, dari musim lalu, mereka tuh mencetak 34 dan 32 gol masing-masing. Dan itu di atas mereka hanya ada Kane, Mbappe dan juga Haaland. Dan Haaland yang paling tinggi 50 gol. Terus Mbappe sama Kane sama-sama di atas 40 gol. Jadi kan kita tahu Osimhen dan Martinez bermain di Liga Jagal dunia ya. Liga Jagal kaki dunia itu ya. Jadi 30 gol itu luar biasa sekali kan. Iya. Nah, dan gue berharap banget Osimhen dengan kondisi fisik yang sudah semakin baik bisa bermain penuh di pertandingan ini. Dan akan seru untuk menonton dua tim yang performa di pertandingan sebelumnya nggak optimal. Napoli kalah dan Inter juga seri dengan Juventus. Tapi ya itu. Jadi pertandingan ini bisa antara seru banget atau justru hati-hati banget. Tapi kalau melihat dari tipikal permainan Inter dan juga Napoli, seru sih. Akan seru dan mungkin akan hujan gol, bisa jadi. Amin. Saya sebagai penonton netral solid. Kalau gue ngeliat sih Mazzarri efek sih, makin memberi perbaikan ke Napoli, dan dia juga bermain di kandang lagi, balik lagi Mazzarri akan dengan segala nostalgianya. Ini gue rasa sih partai yang bisa seri sih, atau bahkan Napoli bisa menang. Karena Juve-nya kalah sama Monza nih ketika episode ini tayang. Jadi kalau dari skor, gue rasa Napoli bisa menang 2-1. Oke. Gue masih berharap pokoknya Inzaghi bisa memanfaatkan. Ini kan Mazzarri masih baru ya. Pasti dia masih coba beberapa kali strategi yang masih nyari yang pas lah ya. Ini harusnya dimanfaatkan Inzaghi. Dan gue rasa Inter bisa menang 1-3. 1-3 ya.
70%. 70%. Dan gue nurusin dari kata Bang Aldi bahwa Walter Mazzarri ini masih mencari pola permainan yang terbaiknya dan juga masih beradaptasi. Itu faktor besar untuk Napoli. Osimhen juga baru kembali ke kondisi fisiknya. Kvaratskhelia juga baru mulai nyetel musim ini. Gue akan berat di Inter. Dan juga gue tadi lupa mau nambahin bahwa Inter itu opsi penyerangannya luar biasa banyak sebenarnya. Kita bisa lihat dia dari sayap itu kedua pemainnya luar biasa. Terus Barella juga gue seenggaknya nonton waktu lawan Juventus ya, Barella tuh sebetulnya dia kreatif banget. Dia bisa tahu celahnya ada di mana, tahu apa yang harus dilakukan, dan itu cara bermain dia sangat variatif. Terus tendangan jarak jauhnya dari Calhanoglu tuh sangat berbahaya. Iya. Jadi itu dia punya banyak cara memecahkan masalah. Sama saya itu tenang jarak jauh sih. Langsung sakit sini gue bang. Gitu ya. Lu pemain Cuma itu. ganti dari merah ke birunya doang kok. Hitamnya sama ya. Hitamnya sama, siap. Kalau dari gua 3-2 Napoli bisa, tapi gua masih condong ke Inter sih. Maafkan ya Rangga ya, Napoli. Tapi walaupun gua ngejagoin lebih berat ke Inter, gua tetap berharap Napoli bisa ngasih kejutan dan menang gitu. Biar nanti persaingannya jadi nggak jauh-jauh banget. jangan lari dulu gitu. Itu Dua sih. tim teratas ini ya. Iya. Dan Juve kalah aja nggak apa-apa sama Monza. Benar. Biar 3 kali beruntun kan seru tuh, jadi sejarah. Iya. Nah kalau itu kan apa? Ada tambahan. Enggak, tutup. Enggak, gue mau itu doang. Mau ngucapin selamat datang di Liga Indonesia untuk mantan main Inter Raja Nainggolan. Bener ya. Itu mah harus sisa musim ini ya. Iya, ini baru kedua nanti baru main dia. Oh, oke. Di Bayangkara FC. Di Bayangkara FC. Itu banyak ya? Bayangkara ya? Bayangkara ya. Aduh. Kayak mahal itu kan Nainggolan. Uang negara kita banyak uang berarti ya. Iya dong, ada sehat gitu. Sponsornya Aduh. Ini kalau ini kan komentar menurut kami nih. Kalau menurut Tifosi gimana? Enggak, gue ngeri di band ini. Udah mana baru belum 1000 ya kan subscribernya. Tahu ada yang ngirim surat gimana nih? Alvin udah keciduk. Tapi walaupun belum 1000 bang, yang penting kita solid. Nah kalau menurut teman-teman Tifosi gimana dong? Boleh sumbang komentar ya di kolom komentar, diramaikan. Dan juga jangan lupa nih Tifosi, gue ingetin lagi, di subscribe, dinyalakan loncengnya, kasih tahu temen-temennya, karena memang channel yang bahas Serie A nih kayaknya baru kita nih. Dan yang rutin ya. iya yang rutin, dan itu kan pasti yang ditunggu sama teman-teman semua. Jadi diajak nih bapak-bapak yang cuma nonton doang, atau malah nonton juga udah nggak bisa karena udah sering ketiduran. Iya kan? bener-bener. Udah usia Paling kan. subscribe lah ya. Nyalain loncengnya bang, biar bangun tuh kan. Iya, biar bangun sholat subuh, tahajud, biar Milan menang, Pioli out. Amin. Kayak Rangga sosok nonton baru strippingan episode podcast aja sakit ya kan. Gitu. Nah, thank you banget yang udah nonton teman-teman. Oh iya, dan juga gue pengen ngucapin ya, Jerman juara dunia U17. Selamat buat fans Jerman. Luar biasa ya. Dan juga jangan lupa follow Instagramnya sama TikTok di @pinsport.com buat berita olahraga ter-up to date dan kelakuan admin aneh di situ. Gue Bara mewakili Reza, Bintang, dan Aldi. Thank you. Terima kasih sekali lagi. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Ciao. Ciao. Thank you.